من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara-saudara, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis dari kitab Faidur Rahman yang kita baca ini. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tegese rupane siratal mustaqim iku dedalane para rasul lan para anbiya lan para aulia lan para syuhada lan para ulama kang sampun paring nikmat Tuhan ing atase tiyang niku sedaya kelawan nikmat zahiri syariah lan nikmat batini haqiqah. Artinya wujud atau bentuk dari Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya para utusan Allah, para nabi, para wali, kekasih Allah, dan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan ulama yang sudah diberi kenikmatan yang berupa nikmat zahiri, nikmat zahiriyah, nikmat lahiriah, yang berupa syariat, dan nikmat batiniah yang berupa hakikat. Jadi syariat itu bentuk zahir dari kenikmatan itu, sedangkan hakikat adalah bentuk batinnya. Qala ta'ala wa asbaghu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dan Allah telah melengkapkan nikmatnya kepada kalian, baik yang lahiriah maupun yang batin, nikmat zahir maupun yang nikmat batin. Utawi anapun nikmat zahirah, maka nikmatul anbiya lan keparingan kitab lan izharus syariah wa ijabatul haq. Yang disebut dengan nikmat zahirah bagi para nabi itu bahwa mereka diberi kitab, diberi kesempatan untuk menunjukkan syariah dan wajibatul haq, dan merespon dengan baik Allah yang maha benar. Lan miturut sunnah, lan miturut sunnah, lan ngedoi bid'ah, lan miturut gautane zahir marang perintah syariah, lan ngedoi cegahe syariah, lan netepi ubudiyah marang pangeran. Selanjutnya mereka mengikuti sunnah atau kebiasaan yang baik dan menjauhi bid'ah, hal-hal baru yang menyimpang dari sunnah itu, dan mengikuti dan fisiknya mengikuti
perintah syariah serta menjauhi larangan-larangannya dan menetapi penghambaannya kepada Allah. Ya, jadi ini nikmat zahirah. Ya. Utawi anapun nikmat batinah, maka iku setuhune Allah Subhanahu wa taala aparing ing roe wong iku kabeh ing dalam alam fitrah. Sedangkan nikmat batin itu bahwa Allah memberikan kepada orang-orang itu, nabi, rasul, para wali, syuhada, dan ulama, sejak di zaman fitrah diberi dan paringi kelawan ciprate nure. Diberi anugerah percikan dari cahayanya. Mongko sepiro kadare nurullah, semonolah ma'rifate ing Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran ma'rifatnya pada Allah, pengenalan terhadap Allah itu sebanding atau sama dengan ukuran dari percikan cahaya Allah yang diberikan itu sebelumnya. Moko dadi padha ridho lan bungah lan padha miturut apa perintahe bendarane lan nrimo apa kersane bendarane enak utawa ora enak. Jadi karena semuanya sudah dari Allah, maka orang-orang itu ridho, rela dan bergembira dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya, apapun yang dikehendaki oleh Tuhan itu, baik itu enak maupun tidak enak. Jadi pada orang-orang yang tersebut di atas, para rasul, para anbiya, para syuhada, dan ulama, itu ciri kenikmat batiniahnya itu adalah bahwa mereka menerima apa yang diberikan, apa yang diterima dari Allah. Tidak tidak menolak, tidak kecewa, tidak apa. Semuanya diterima sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ana setengahe para anbiya iku ana ingkang den jeguraken geni kaya Nabi Ibrahim alaihissalam, lan ana ingkang den jeguraken segara, den pangan iwak kaya Nabi Yunus alaihissalam. Kita lihat dalam sejarah para nabi, itu ada nabi yang dimasukkan api seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang dimasukkan laut lalu dimakan ikan seperti Nabi Yunus alaihissalam. Lan ana ingkang den balangi watu hingga runtuh untune lan hingga kasih gubras-gubras getih sukune kaya Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga yang dilempari batu sehingga giginya rontok dan sampai berlumuran darah kakinya seperti Nabi Muhammad SAW. Maka utawi kabeh tingkai polai para anbiya lan para aulia lan para ulama billah iku kabeh sabab pus keparingan nikmat batinah. Jadi semua yang dilakukan oleh para nabi tadi dengan ridho, dengan tidak mengeluh, itu karena mereka sudah mendapatkan nikmat batinah, nikmat yang dalam hati, yaitu bukan yang nikmat dohir, syariah, tapi di sini hakikat. Apa qadare nure, semenulah cobane, semenulah nikmate. Jadi ukuran dari cobaan dan nikmat itu sebanding atau setimbang dengan kadar cahaya yang diperoleh dari Allah. Jadi semakin besar, semakin banyak cahayanya, cobaannya bisa semakin besar. Fil hadis asyaddul bala'i al-anbiya thummal awliya fal amsalu. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang cobaannya paling besar itu adalah nabi, para nabi. Cobaannya paling besar para nabi. Kemudian di bawah nabi itu cobaannya yang besar itu adalah para wali. Fal amsalu. Demikian pula berturut-turut ke bawahnya. Jadi kita tidak perlu mengeluh kalau cobaan yang kita hadapi itu besar.
Karena menurut ini semakin besar cobaan itu berarti semakin besar nikmat batin yang diterima. Tentu kalau kita bisa menerima itu dengan ridho seperti para nabi dan para wali itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, dimarahi, dan juga pula bukan orang yang sesat. Tegese rupane alladzina an'amta iya niku tiang boten tuan bendoni lan boten tuan sasaraken. Jadi wujud dari an'amta alaihim tadi itu adalah bukan orang yang engkau marahi dan bukan orang yang engkau sesatkan. Utahe rupane wong kang magdubi iya iku wong kang ora oleh nur Allah lan ora kecipratan nurullah. Moko dadi sasar lan dadi bingung ing dalem petenge toba lan petenge nafsu. Ya. Wujud dari orang yang dimarahi atau dimurkai oleh Allah itu adalah orang yang tidak mendapatkan cahaya. Allah tidak terperciki nurullah. Maka jadilah ia sesat dan bingung di dalam gelapnya toba, di dalam gelapnya toba itu keadaan bawaan dari setiap manusia. Jadi manusia itu mempunyai toba, mempunyai keadaan bawaan yang itu bisa diubah menjadi lebih baik, tapi bisa juga menjadi lebih buruk. Ya. Jadi orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah itu seakan-akan dia tetap ada di dalam gelapnya toba itu, dalam gelapnya keadaan bawaan itu. Dan lan petangnya nafsu dan juga gelapnya nafsu yang ada pada diri kita. Moko den bendoni dene pangairane lan iyo iku misale Yahudi lan nuli ngelaknati Allah lan ini sulit dibaca tapi saya kira bacanya anundung lan anundung Allah Ta'ala moko dadi ora oleh pituduh marang ilmu syariat dan ilmu hakikat. Karena itulah dia dimurkai oleh Allah karena tetap manusia itu mempunyai daya untuk keluar dari gelap bawaan itu, tapi kalau ini orang ini masih tetap di situ maka dimarahi oleh Allah. Contohnya adalah orang Yahudi, ya. Cuma tidak disebutkan di sini, tidak dijelaskan di sini kenapa orang Yahudi. Kemudian Allah melaknat, Allah mengutuk dan nundung itu menyuruh pergi mungkin ya, tidak mau menerima orang seperti itu. Jadilah orang itu tidak mendapatkan petunjuk ke arah ilmu syariat dan ilmu hakikat. Maka nyimpang saking siratal mustaqim, karena itulah orang seperti ini lalu menyimpang dari siratal mustaqim. Maka dadi kelorot saking derajate insan alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, mongko dadi balik malik marang derajate kirodatan wa khonazir. Jadi orang demikian itu maka lalu turun derajatnya dari derajat insan, dari derajat manusia yang disebut oleh Allah khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya itu menjadi terpuruk ya, menjadi turun jadi turun ke bawah ke derajatnya kirodatan wa khonazir, derajatnya monyet dan babi. Ya. Lan kethek lan celeng iku asor-asore derajate bahaim. Nah, itu monyet dan babi itu adalah binatang ternak yang paling rendah derajatnya.
Jadi tadinya manusia yang ahsanut takwim, karena dia tidak mendapatkan cahaya tadi, lalu dia terpuruk ke derajat binatang yang paling rendah, yaitu qirodah wa khunazir, monyet dan atau kera dan babi. Mongko dadi rupane lan wateke iya kaya celeng lan kethek. Jadi lalu wajahnya dan wataknya itu jadi seperti babi dan kera. Mongko ikulah nyatane ayat kunu qirodatan khosiin. Maka itulah jelasnya ayat kunu qirodatan khosiin. Ya, nanti akan kita sampai ke sana insyaallah pada waktu menafsiri cerita Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Lan malih rupane maghdub iku wong kang ora oleh taufik lan iya iku mahdzul. Dan juga yang disebut maghdub itu adalah orang yang tidak mendapatkan taufik, petunjuk, atau taufik itu lebih ke bimbingan atau pertolongan, yaitu orang yang mahdzul. Ya, sebetulnya maghdul itu ya lawan dari orang yang dapat taufik. Maghdul itu orang yang dibiarkan jalan sendiri, tidak mendapatkan bimbingan. Orang yang terlantar, mungkin bisa begitu. Dalam pengertian terlantar tidak mendapatkan petunjuk. Utawi rupane wong kang dolin iku, iya iku wong kang nyimpang saking siratal mustaqim. Sedangkan dolin adalah orang yang menyimpang dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus itu, jegur ing dalem sumur basyariah, terperosok ke dalam sumur kemanusiaan. Jadi ada dalam bahasa Arab itu ada basyar, ada insan, ya. Kalau disebut basyar itu sebetulnya manusia dalam bentuk fisiknya. Sumur basyariah itu berarti sumur fisik dari manusia. Jadi kalau sudah misalnya lalu yang menggerakkannya adalah dorongan-dorongan biologis, makan, minum, hubungan seksual dan seterusnya. Itu basyar ya. Kalau insan itu lebih ke manusia yang yang bersifat non fisik, walaupun ada di dalam fisik ya. Mongko dadi lali ing pira-pira altofe pangandikane. Mongko dadi lali ing rububiyah, mongko sasar saking sirata tauhid. Karena itu, karena dia tenggelam di dalam hal yang bersifat fisik, lalu dia lupa dari hal-hal yang altof itu hal yang lembut dari firman Allah. Dia hanya tahu yang fisik-fisik saja. Karena itu lalu dia lupa kepada ketuhanan Allah. Kemarin dulu sudah disebutkan ada rububiyah, ya, ada jadi kalau sifat ketuhanan manusia, lalu ada ubudiyah, jadi sifat kehambaan manusia. Rububiyah itu untuk Allah, ubudiyah itu untuk manusia. Mongko sasar saking sirata tauhid, maka orang demikian lalu tersesat dari jalan tauhid. Mongko nuli angalap sapa setan ing wong kang dolin den lebokaken ing dalam kurungan syirik. Nah, ketika orang demikian lalu ditangkaplah oleh setan, orang seperti ini dimasukkan di dalam kurungan syirik, di dalam kurungan ya, di dalam penjara syirik. Misalnya wong Nasoro kang padha angalap hawane den gawe pengirane. Contohnya orang Nasrani, ya tentu yang hidup di masa itu, lalu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Lan ngalap ing donya iya den alap pengirane, dan juga menjadikan Tuhan, manusia itu dunia itu sebagai Tuhan. Lan nuli padha nekodaken kelawan taslis. Lalu mempercayai Trinitas. Ya, tapi ini Trinitas tidak sama seperti yang ditemukan di dalam Trinitasnya Kristen ya. Di sini Trinitas ini adalah al-hawa ma'bud, ad-dunya ma'bud, al-ilah ma'bud. Jadi menyembah 3 Tuhan, yaitu hawa nafsu, dunia, dan Allah. Ya, ini taslis yang disebut di sini. Maka podo lali ing Allah,
lan ngubur Allah ing wong iku kabeh. Ya. Maka orang yang demikian itu lalu menjadikan hawa nafsu dunia dan bersama dengan Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan, maka orang demikian lalu lupa kepada Allah. Maka Allah lalu mengubur orang itu. Artinya tetap di dalam sumur kebasyariahnya. Lan malih al-maghdub alaihim sabab ghaib ba'dal hudur. Dan juga orang itu dimurkai oleh Allah karena tadinya sudah hadir lalu ghaib. Ya. Jadi ini ada di dalam istilah sufi ada hudur dan ghaib. Sabab ghaib ba'dal hudur. Jadi tadi orang itu sudah bisa di hadapan Allah lalu kemudian dia pergi. Lan mahitha ba'das surur. Ya, saya kira di sini yang pas bukan mahissa tapi wahsyah, maka memang ditulisannya tertulisnya seperti bisa dibaca mahissa ya atau mahatha. Tapi tidak tepat kalau itu dikatakan ba'das surur ya. Jadi saya kira wahsyah yaitu menjadi gelisah setelah gembira, lan peteng ba'da nur, dan gelap sebelumnya mendapatkan cahaya. Jadi itu orang yang sesat. Orang yang sesat itu yang mengubah ya, dari tadinya yang baik-baik menjadi buruk. Ad-dallin sabab fusuk lan fujur. Mereka sesat karena fusuk itu menyimpang dari yang semestinya, menyimpang dari aturan. Fujur ya itu macam-macam artinya, ya fajir itu artinya juga berbuat kesalahan dan tidak merasa salah. Alhasil al-maghdub iku tinggal ilmu syariat wal hakikoh, ad-dolin tinggal tauhid. Kesimpulannya adalah bahwa yang disebut dengan orang yang dimurkai itu adalah orang yang meninggalkan ilmu syariat dan hakikat. Sedangkan orang yang sesat itu adalah orang yang meninggalkan tauhid, keesaan Allah. Al-maghdub iku demen donya lan demen urip, kaya Yahudi. Ad-dolin iku wong kang nyembah hawa lan nyembah donya, kaya Nasara. Orang yang dimurkai al-maghdub itu adalah orang yang mencintai dunia dan mencintai hidup seperti orang Yahudi, sedangkan orang yang sesat ad-dolin adalah orang yang menyembah hawa nafsu dan menyembah dunia seperti orang Nasrani. Al-maghdubu iku wong kang duwe watek kirodatan wa khonazir. Orang yang dimurkai itu adalah orang yang punya watak seperti kera dan babi. Ad-dolin iku wong kang watek kilap. Sedangkan orang yang sesat itu orang yang wataknya seperti anjing. Wa khinzir. Yang dalam maknane senajan rupane rupa manusa ingkang den iktibari rupane batine. Meskipun orang itu masih manusia, tetapi yang dilihat di sini adalah batinnya, yaitu batinnya itu seperti hewan-hewan yang sudah disebutkan tadi di atas. Jadi di sini Kiai Soleh Darat memaknai itu semua dengan makna sufi sebenarnya begitu ya, dengan makna sufi. Mungkin satu paragraf lagi. Angendika Syekh Jalal setuhune wong kang netepi siratal mustaqim lan wong kang muhtadin iku ora anglakoni kelakuane maghdub lan dolin. Syekh Jalal, saya belum ngecek ini maksudnya apa, Jalaluddin Suyuti atau Jalaluddin Mahalli. Sesungguhnya atau yang lain ya. Sesungguhnya orang yang ada di jalan mustaqim, jalan yang lurus itu adalah orang atau orang muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk, adalah orang yang tidak menjalankan kelakuan atau perilaku dari orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Lamun ngelakoni maghdub kaya demen donya lan demen urip, utawa ngelakoni kelakuane dolin nyembah hawa lan donya, maka iya ora ana muhtadin lan ora mustaqim.
balik kirodatan khosiin kilab wa khinzir wa khonazir mestinya ya. Jadi kalau orang itu menjalankan kelakuan, menjalankan perilaku maghdub seperti mencintai dunia dan mencintai hidup dalam pengertian hidup di dunia ini saja, atau mengikuti atau menjalankan perilaku dari orang yang sesat, yaitu nyembah hawa dan dunia, maka ya orang itu bukan orang muhtadin dan juga tidak orang yang ada di jalan mustaqim, yang jalan lurus, tetapi ya orang itu dihargai atau dihukumi dengan kirodatan khosiin tadi, kera-kera yang hina dan anjing atau babi dalam hakikatnya, walaupun wujudnya adalah wujud manusia. Saya kira begitu untuk malam hari ini. Saya ingatkan lagi bahwa pada dua malam lagi saya akan menjawab pertanyaan. Karena itu silahkan ajukan pertanyaan, apakah melalui pesan dari Facebook atau melalui WA, kalau yang tahu WA saya. Dan insya Allah saya akan jawab pada hari Senin malam ya. Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu ya, Minggu malam insya Allah. Demikianlah, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama حبكم كيفما